Kalau di masa dahulu Rasul bersujud ditimpahi kotoran onta oleh Quraisy, masa sekarang umat melemparkan kotoran dosa ke wajah Muhammad. Kau gunakan apa bibir yang kuberikan? Mereka masih melolong, menjerit untuk minta ampun kepada Allah. Majlis Rasulullah bukan majlis anarkis, tapi bukan majlis pengecut demi Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, lebih pantas diagungkan dari semua nama di permukaan langit dan bumi. Pertemuan Habib Munzir Al-Musawa dengan guru mulia beliau Al-Habib Umar bin Hafiz yang kemudian membawa beliau menimba ilmu di Tarim adalah langkah besar pembuka jalan kehidupannya yang penuh kesungguhan dalam berdakwah. يا منذر يا منذر بن فؤاد بن فؤاد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن المساوى السقاف زوجتك وأنكحتك موليتي خديجة المذكورة بالمهر المذكور كل قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور إن شاء الله. Niat yang luhur berpadu dengan bimbingan dari seorang guru yang penuh kasih sayang menjadikan seorang Habib Munzir Al-Musawa sabar, kuat, semangat dalam berkhidmah. Itulah kebiasaan Habib Munzir, bahwa beliau selalu mendahulukan khidmah daripada yang lain-lainnya. Karena masyhad cara pandang Habib Munzir terhadap khidmah itu sangat amat luar biasa. Dan apalagi guru mulia Al-Habib Umar selalu mengatakan, barang siapa yang mendahulukan khidmah, maka dia pasti akan lebih maju daripada yang lain. Dan itu terbukti bagaimana dengan ilmu yang mungkin alumni ada yang lebih alim daripada Habib Munzir, tetapi Habib Munzir tidak terkalahkan di dalam keberkahan manfaat ilmu yang beliau bawa dari kota Tarim. Pada saat yang lain giat belajar, kami justru giat berkhidmah. Pada saat yang lain bersiap-siap untuk masuk ke kelas, kami berada di dapur mencuci piring, memasak, mempersiapkan apa yang diperlukan oleh santri. Dan itu berjalan hampir 4 tahun. Dapur Darul Mustafa yang ada di Tarim itu penanggung jawabnya kami dan Habib Munzir. Segala jenis kekurangan dari santri terhadap konsumsi mereka, perlengkapan mereka yang terkait dengan pesantren Darul Mustafa, mereka selalu bertanyanya atau komplainnya justru bukan kepada pengurus Darul Mustafa, tetapi kepada saya dan Al-Habib Munzir. Karena kami memiliki sebuah pemikiran yang sama, bahwa datangnya kami ke Tarim bukan untuk mencari ilmu, tapi untuk mencari keberkahan. Khususnya dari Al-Habib Umar dan secara umum dari para ulama di Tarim dan tempat-tempat yang memang sudah tidak lagi bisa diragukan bahwa itu adalah tempat yang barokah. Kembali ke Indonesia, Habib Munzir memiliki tekad besar untuk berkhidmah kepada guru mulia. Dengan berdakwah, visi besarnya menjadikan Jakarta kota Sayyidina Muhammad. Menjadikan Jakarta kota yang agung, kota yang mulia. Sedang di Madinatul Munawwarah, menjadikan orang-orang yang kerjanya jujur,
karyawan. Mereka bekerja dengan jujur. Mereka bekerja dengan amanah. Bagi orang-orang yang menjadi guru yang nabawi, mengajarkan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang menjadi dokter yang jujur, dokter yang rabbani. Orang-orang dengan pekerjaan mereka bisa mendekat kepada Allah. Mereka bisa makin dekat kepada Allah. Ini cita-cita Abi, dan Ana dididik untuk bisa berkhidmah, meneruskan cita-cita ini untuk bisa mengibarkan bendera Majelis Rasulullah SAW. Jangan kau jadikan kecuali kami lewati malam ini, kami sudah diridhai oleh Allah dan oleh Rasulullah. Innahu yasma'ukum Allah. Sungguh Allah sedang mendengar kalian. Innahu yajudu alaikum Allah. Sungguh Dia dermawan pada kalian. Wa yattasil nida man fil ardi bi nida man fis sama' yasaluna rabbas sama'i wal ard ya Allah. Maka berpadulah seruan penduduk bumi ini kita ya Allah dengan seruan malaikat yang di langit, menembus sampai didengar dan sampaikan oleh Allah. Ya Allah, Ya ya Allah, Allah, Ya 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 Allah. Itu motivasi yang dalam yang diwarisi dari Habib Umar ya. Rasa tanggung jawab kepada umat, kemudian tanggung jawab dakwah untuk menggembirakan Rasulullah SAW, kemudian merasa bahwa ya hidup ini kan hanya sementara dan dia punya amanah untuk ini. Nanti dia akan mati dan berjumpa dengan Nabi SAW. Apa yang harus diaturkan untuk menggembirakan Nabi SAW gitu. Itu yang menjadi motivasi dan dorongan awal ya meniru semangatnya Habib Umar. Habib Umar itu manusia yang juga tidak pernah mengeluh dan manusia yang tidak pernah mengenal capek dalam dakwah dan tidak pernah melihat dirinya dalam dakwah karena dia merasa sebagai khadimul dakwah, khadimul ummah ya. Habib Munzir Al-Musawa memiliki pemikiran yang luas pada persoalan umat. Beliau menguasai hal yang sifatnya teknis dan strategis. Ikhlas dan totalitas merupakan ciri dari setiap langkah khidmah dari seorang Habib Munzir Al-Musawa. Kehadirannya menjadi rahmah. Kisah sifat kasih sayang Habib Munzir Al-Musawa masih membekas di benak orang-orang terdekat beliau. Ya Allah, Ya Allah, buat hati kami indah seperti indahnya pagi ini. Buat kami berkumpul lagi ya Allah di sorga kelak dalam seindah-indah perkumpulan yang kekal dan abadi bersama Nabi kami Muhammad, idola kami. Ya Allah, Ya Allah. Anak pernah diceritain, jika Gunung Papandayan ingin meletus, Abi dan sebagian dari jamaah ke kawah Gunung Papandayan, baca maulid dan bertawassul di sana. Gunung Papandayan yang tadinya ingin meletus, dengan takdir Allah tidak jadi meletus.
maghrib ya, maghrib sampai ke pertama kali itu perjalanan maghrib kita bertemu di posko dulu, minta izin sama yang itu di posko itu. Pertama itu kan maghrib masih sebagai dai, sebagai TV swasta, ada stiker dia di mobil itu. Beliau menyampaikan, ini saya dari karena mau izin, mau berdoa di atas, minta izin. Kan itu di mobil ditahan itu, nggak boleh masuk ke area itu, area lokal tertutup. Setelah beliau menjelaskan, saya ini sebagai dai dari sebuah TV swasta, mohon izin untuk berdoa di atas, bentarnya kok nggak lama katanya. Benar nih Pak, itu Pak Habib ya, jangan lama-lama ya. Nah, sini lagi di sini udah siaga 1 nih, darurat, itu udah ditutup sebenarnya, kita nggak bisa mengingat. Nanti kalau terjadi apa-apa, nasional tanggung sendiri, gitu katanya. Tapi yang jarak poskonya, ada apa-apa, dan akhirnya beliau melanjutkan untuk sampai ke atas ke daerah kawah. Emang tuh itu kiri kanan tuh udah gelap tuh, penduduk udah tuh ada beberapa penduduk menutup pakai kayu-kayu gitu ya, supaya mobil nggak lewat. Ya Habib kali ini ngeluarin beberapa lembar uang, sebarang itu di jalan kiri kanan. Masyarakat tuh berebutan tuh. Ada belum bisa lewat ke atas dan gitu. Sampai di sana, sampai ke pinggir kawah, itu mobil udah mentok dari situ. Kawasan itu nggak ada gelap atau nggak ada penerangan sama sekali, ada pakai lampu mobil dinyalain, mobil itu nggak mati, nyala lampunya, jadi pakai lampu depan aja menyorot ke arah kawah. Nah beliau di pinggir kawah, yang mau dikasih lagi di situ, dan menggelar lidahnya di sebelah beliau, kalau beliau membaca Al Amin. Saya ditugaskan untuk merekam aja pakai handycam seperti itu. Sampai setelah saya baca Al-Amin, pas malam qiyam beliau berdoa panjang untuk keselamatan muslimat di daerah setempat. Kemudian itu masih ada di makam masih tersimpan. Setelah saya baca doa, beliau mendekati daerah kawah, lalu membuka jubahnya dan melemparkan ke kawah tersebut. Lalu beliau masuk ke mobil, nanti beliau jalankan dalam perjalanan. Mudah-mudahan dengan jubah ini yang terkena beberapa air mata yang bertobat menjadi redam di gunung tersebut. Ya أهلا وسهلا ومرحبا بك يا ذا القدر الأرفع، بك يا صاحب المواهب صاحب النواحي. انظروا إلينا يا محمد، انظروا إلى الحاضرين أجمعين. سكن هذا الجبل بهيبتك يا رسول الله، بوباوتك يا رسول الله، بهيبتك يا رسول الله، بعزتك يا سيدنا محمد، بمحبتك يا سيدنا محمد، بقوتك يا سيدنا محمد. انظروا إلى هذا الجبل وسكن هذا الجبل بحق هذه الساعة المباركة، بحق اسمك المكرم، بحق آية الله المعظم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بحق كلامك يا الله وقف هذا الجبل من حركته. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Memang dari zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dari zaman terdahulu sudah banyak hal yang terjadi dari perjuangan, seperti kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di perang Uhud, di Gunung Uhud, di Gunung Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Gunung Uhud bersama sahabatnya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Ketika itu Uhud bergetar, bergejolak, gempa dan lain sebagainya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan Uhud dan mengatakan, uskun anta ya Uhud, fa inna fawqaka nabi. Hei tenang wahai Uhud, di atasmu ada seorang nabi, wa syaikhan, dan dua orang syekh, maksudnya dua orang sahabatku.
itu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu juga dan dua orang syekh, maksudnya dua orang sahabatku, itu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana Rasul wafatnya? Ceritakan padaku. Siti Aisyah sedang berkabung. Tapi karena Mu'adz bin Jabal datang dari Yaman, akhirnya ia berkata, wahai Mu'adz, bahagia kau tidak menyaksikan pedihnya wajah Rasul saat sakitnya sakaratul maut. Kalau kau menyaksikan pedihnya, sakitnya wajah Rasul saat sakaratul maut, kau tidak akan bisa merasa senang seumur hidup dunia. Tidak akan senang kau seumur hidupmu. Tidak akan bisa senang kalau kau lihat bagaimana pedihnya wajah Rasul saat menahan sakaratul maut. Dalam sifat lembutnya, Habib Munzir Al-Musawa juga memiliki sikap yang tegas untuk persoalan yang sifatnya penting dan berbahaya untuk umat. Beliau tak ragu untuk bersikap tegas pada persoalan tanpa sifat amarah atau menyerang pribadi tertentu. Ketegasan beliau adalah wujud kepedulian pada umat. Lembut saja ternyata tidak diindahkan, saya juga tetap lembut. Saya juga tidak akan berbuat anarkis. Majelis Rasulullah bukan majelis anarkis, tapi bukan majelis pengecut demi Allah. Kami bukan orang yang suka mencari musuh, tapi kami tidak akan mundur dari musuh. Kita benteng negara. Salah satu di antaranya, beliau mempunyai sifat rahmah. Beliau mempunyai sifat kasih. Beliau mempunyai sifat karim. Ini semua adalah sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak mustahil bila mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya dia insyaallah. Salah satu di antara yang enggak masuk di akal aneh, dia berusaha dan selalu untuk menyenangkan umat Sayyidina Muhammad. Ini salah satu di antaranya, dia selalu berusaha ingin menyenangkan umat Sayyidina Muhammad, sekalipun dirinya akan mempunyai tanggung jawab. Dalam arti di sini bukan tanggung jawab dengan Allah, tanggung jawab dengan urusan dengan manusia. Begitu juga dia merasa mempunyai tanggung jawab kehadirat Allah dan kehadirat Rasulullah SAW dan juga manusia. Dia takut jangan, ya akhi, ane takut nanti di yaumul qiyamah, ane yang ane miliki belum ane sampaikan. Ini suatu yang bukan suatu yang mudah. Ini bukan suatu yang gampang. Ini sangat sulit. Bagi seorang pemuda, bagi seorang yang dalam arti dengan ketangguhannya sendiri. Artinya Habib itu melobi, datang ke pimpinan wilayah setempat tuh, wali kotanya, camatnya, sampai Kapolres Jakarta Pusatnya tuh beliau hubungi, beliau kontak, beliau menanyakan kronologinya tuh bagaimana tuh makam sampai terjadi, maksudnya rame, apa perlu digusur apa tidak, apakah ini memang harus digusur atau memang ini hanya permainan politik atau ini hanya itu aja, hanya untuk usulan pengembang aja. Sampai beliau pelajarin, sampai ada beliau ketemu langsung ke pengembangnya itu. Saya tidak memusuhi developer, justru melindungi supaya jangan terjadi hal yang lebih besar lagi dari ini. Kita berzikir bersama, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tapi kalau ditanya hati pribadi saya, tidak setuju dengan pemindahan makam. Demi Allah, tidak setuju. Tidak setuju. Saya hanya seorang Munzir Al-Musawa yang tidak mempunyai daya upaya, tapi kita punya daya upaya terbesar. Wa qulu jami'an ya Allah. Bagi sosok Habib Munzir Al-Musawa yang begitu mencintai Nabi Muhammad SAW, adalah hal yang sangat tidak mungkin jika membiarkan ada orang yang menghina Nabi atau jauh dari Nabi. Namun Habib Munzir memiliki cara pandang yang menyeluruh dalam berkhidmah terhadap persoalan Ahmadiyah. Habib Munzir berpandangan, jika karena keyakinan yang sifatnya batiniah, orang bisa saja ditekan, tapi kemudian hanya beriman di mulut,
tanpa diikuti keyakinan dalam hati dan ingkar jika tekanan hilang. Makanya guru mulia kita Al-Habib Munzir sering dan selalu mengajari kita kelembutan. Bagaimana kita dakwah dengan kelembutan, dengan lemah lembut, dengan cara berdakwahlah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berbincanglah dengan mereka, bercakaplah dengan mereka dengan kata-kata yang agung, kata-kata yang baik, kata-kata yang mulia. Ini dakwah Nabi Muhammad SAW. Habib Munzir datang sendiri ke sini, apalagi di tempat kami ini, di daerah kami ini adalah daerah yang terbesar pengikut Ahmadiyahnya seluruh Indonesia, Kabupaten Kuningan ini. Habib Munzir berinteraksi langsung, walaupun itu tidak disampaikan kepada umum, tidak ditulis dalam media, tetapi saya yang tahu bahwa Habib Munzir memiliki sebuah perhatian yang luar biasa, keseriusan, bahkan beliau tidak segan-segan membantu dari keluarga Ahmadiyah yang membutuhkan finansial. Dan saya tahu bahwa beliau tidak punya uang pada saat itu, tetapi beliau usahakan bagaimana supaya bisa membantu mereka dengan harapan bahwa mereka bisa kembali ke dalam pangkuan syariah, pangkuan keimanan, dalam koridor keislaman yang benar. Dan itu berjalan bukan hanya 1 minggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan. Kami mengupayakan itu hampir 3 tahun dengan Habib Munzir saat isu Ahmadiyah sudah mulai muncul. Artinya pada saat orang lain memiliki sebuah usaha untuk tampil, Habib Umar mengatakan jangan salahkan mereka dengan pola dan metodenya untuk menyelamatkan agama. Tepatnya Habib Umar mengatakan begini, yang bergerak jangan menyalahkan yang berdoa, dan yang berdoa jangan menyalahkan yang bergerak. Tetapi ini adalah dua upaya yang mana tujuannya satu, adalah bagaimana menyelamatkan mereka kembali kepada keimanan dan kepada agama. Jika semua orang yang mengenalnya ditanya, bagaimana perjalanan 40 tahun kehidupan Habib Munzir Al-Musawa? Maka jawabannya adalah sebagai pelayan untuk umat, Khadimul Ummah.